Halo, selamat pagi Dokter Andri. Apa kabar? Halo, selamat pagi Mbak Insa. Gimana kabarnya, Iya, sehat ya? Alhamdulillah harus tetap sehat menghadapi wabah ya dok ya. Heeh. Ya, tentunya gitu, supaya imunitasnya tetap bagus dan kita bisa tetap sehat selalu. Iya. Heeh. Jadi buat Tribuners yang belum tahu, ini Dokter Andri juga punya channel YouTube ya dok ya. Itu Ya, tertulis di ini yang logonya. seperti Heeh. digambarkan di kawan saya Heeh. ini, Jadi di channel YouTube-nya itu juga komunikasi sering kita tadi. bikin upload video-video tentang kesehatan mental gitu ya dok? Ya, kebanyakan memang terkait dengan masalah kesehatan jiwa, khususnya bidang psikosomatik dan kecemasan. Ya, gangguan Hmm. kecemasan memang dan psikosomatik itu adalah apa namanya ekspertise saya gitu dalam ilmu kesehatan jiwa. Hmm. Berarti pas nih dok sama tema kita kali ini ya dok ya. Jadi kan Ya, kita mau bahas apa emang nih hari ini? kita membahas bagaimana sih mengenali gangguan kecemasan akibat wabah corona. Nah, sesuai bidang dokter Oke. tentang Ya, kecemasan-kecemasan. Nah, ya, ya. pertama nih dok, sebenarnya bagaimana sih dok seseorang tuh bisa mengalami gangguan kecemasan? Karena wabah corona kan benar-benar berdampak ya bagi kehidupan kita. Nah, seperti Ya. itu. Sebenarnya semua orang bisa mengalami masalah gangguan kecemasan ya. Artinya stres kehidupan kita sehari-hari itu bisa membuat kita mempunyai apa namanya tuh kemungkinan ya untuk mendapatkan kecemasan gitu. Jadi ada beberapa kondisi kehidupan kita yang mungkin membuat kita tertekan dan kemudian akhirnya membuat kita mengalami kondisi kecemasan. Jadi seringkali kalau kita bicarakan tentang kecemasan sebenarnya bukan cuma saat lagi wabah COVID-19 ini, tapi kehidupan kita sehari-hari di pekerjaan, sekolah, kuliah itu bisa menimbulkan kecemasan. Nah, apa yang menyebabkan orang mengalami kecemasan adalah ketika dia sudah tidak mampu lagi beradaptasi dengan stres atau tekanan tersebut, sehingga akhirnya mengalami kecemasan. Jadi level awalnya itu biasanya stres dulu. Jadi dia mulai ada merasakan ada tekanan, kemudian dia merasa tidak nyaman, tetapi kemudian orang itu biasanya mulai beradaptasi, tetapi kalau daya adaptasinya kemudian tidak mampu lagi, akhirnya dia mengalami gejala-gejala kecemasan. Jadi orang tuh nggak langsung tiba-tiba cemas kalau misalnya Berarti keadaan datang bertahap yang gitu tidak ya dok nyaman. ya? Betul. Kalau dia nggak nyaman itu nggak selalu langsung harus jadi cemas gitu. Dia mungkin stres dulu, tertekan. Tapi kalau dia bisa beradaptasi, dia akan oke sih, bagus ke depannya. Gitu. Iya, siap-siap. Lalu sebenarnya faktor-faktor yang bisa membuat itu apa dok? Karena kan corona ini kan juga sebenarnya bisa dibilang dampaknya juga besar ya dok ya bagi Ya, kehidupan ya, yang kita dikurung gitu dok, nggak bisa ketemu ya, orang. Nah itu gimana? ya. Pertama kali kalau saya lihat dari awal pertama corona ini mulai muncul wabahnya, ya sebenarnya belum kelihatan. Kita cemas itu waktu masih ada di Wuhan sana. Oh, Tetapi sejak iya. mulai diumumkan di Indonesia pada awal sekitar Maret ya kalau saya tidak salah ya, itu mulai ada kasus pertama di awal-awal Maret dan kemudian orang begitu masif termasuk media ya menyebarkan berita-berita tentang gejala-gejala COVID-19 itu langsung tuh mulai banyak kecemasan. Terlihatnya dari mana? Kalau saya sebagai praktisi klinis itu melihat pasien-pasien ya pasien-pasien yang sudah sembuh 3 sampai 5 tahun bahkan sudah tidak makan obat kembali datang ya mengatakan kok merasa tidak nyaman, susah tidur, kepikiran akan kena ya. Salah satunya mengapa? Karena kelihatannya COVID-19 ini sangat infeksius. Memang betul ya, penyebarannya sangat cepat, hampir seluruh negara, lebih dari 200 negara terkena, dan keadaan-keadaan seperti ini yang membuat masalah sebenarnya di dalam konteks ketakutan manusia ataupun orang itu terhadap sesuatu yang dia tidak bisa prediksi. Dia tidak tahu nih harapannya gimana kok kalau misalnya kena. Belum lagi berita-berita tentang meninggalnya. Yang orang kalau sakit biasa kan bisa ditengok ya. Ini Iya, nggak bisa ditengok kalau orang pakai sakit COVID gitu ya. Udah begitu meninggalnya juga nggak bisa dilakukan pemakaman biasa. Orang lain nggak boleh datang hanya 4 jam setelah meninggal. Ini hal-hal yang menjadikan ketakutan manusia. Orang itu kebanyakan memang takut mati ya. Kebanyakan dari kita itu khawatir akan kematian. Sehingga itu yang menyebabkan problem terkait dengan COVID-19 ini. Itu yang menambah stres, menambah tekanan, dan kalau dia tidak bisa beradaptasi, dia akan mengalami suatu kondisi gangguan seperti itu. lalu biasanya apa aja sih dok bentuk-bentuk dari faktor gangguan kecemasan itu?
faktor-faktor dari gangguan kecemasan itu misalnya orang itu sebenarnya tidak mengetahui apa yang dia sedang hadapi. Sehingga secara faktor lingkungan dia seperti kayak bingung gitu ya. Keamanannya di dalam diri dia tuh terganggu. Dia merasakan kok tidak ada lagi. Nah, itulah yang disebut daya tahan stres. Daya tahan stres itu akan dipengaruhi oleh kepuasan orang tersebut. Kalau dia merasa tidak puas dengan kondisi saat ini, dia merasakan kelihatannya kok sulit untuk beradaptasi, kemudian juga sulit untuk misalnya secara ekonomi mencari makan, ataupun secara ke sekolah dia nggak bisa, kuliah juga nggak bisa, maka adanya kepuasan yang berkurang. Yang kedua adalah faktor keamanan. Kemana-mana sekarang kita harus pakai masker, kemana-mana kita harus menggunakan alat lengkap kalau dokter itu ya, kita harus periksa pasien juga harus jaraknya jauh, apalagi psikiater ada sulit kalau jauh itu menyebabkan kita kurang gitu bisa berempati dengan pasien tersebut kadang-kadang, apalagi tertutup masker, cuman mata doang yang kelihatan. Ada kesulitan. Itu kalau kita tidak bisa adaptasi dengan baik akan menimbulkan kondisi seperti itu. Dan juga satu lagi keterhubungan, social connection kita berkurang kan dalam konteks sekarang wabah ini. Jadi kita tuh dalam artian ketemu orang hanya bisa lewat seperti ini kita berdua, misalnya lewat online atau daring. Tapi ketika kita berhubungan dengan sosial, misalnya sholat bareng, kita nggak bisa, kemudian sembahyang, beraktivitas tidak bisa, ini menyebabkan satu masalah yang kemudian akhirnya buat seorang yang kecenderungannya kalau pengen tuh ketemu orang tuh tatap muka gitu ya, susah dia buat dia begini gitu. Jadi itu yang membuat masalah-masalah dan itu yang menurunkan daya tahan kita terhadap stres kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi. Nah saat ini di wabah ini tuh hal-hal itu nggak terpenuhi gitu. Jadi akhirnya kita gampang stres gitu, gampang stres kita gampang cemas jadinya. Lalu kalau misalkan gejala cemas itu dok, itu kan kadang kalau yang parah katanya bisa sampai demam, pilek, sama seperti gejala COVID juga. Nah, apa itu benar, dok? Lalu apa sih perbedaan dengan gejala medis dan gejala cemas? 2 minggu setelah masalah COVID ini mulai timbul, saya mulai menulis ya di Twitter waktu itu, Mbak Hendi mengatakan tentang masalah ini gitu, bahwa ada beberapa orang yang mulai merasakan gejala-gejala mirip dengan COVID, padahal sebenarnya dia tidak mengalami COVID gitu. Nah, kita tahu bahwa ada keadaan stres yang berlebihan, maka sistem saraf pusat kita, otonom kita itu akan bekerja terlalu aktif. Ya, simpatis dan parasimpatisnya itu yang harusnya seimbang menjadi tidak seimbang. Sehingga kalau misalnya salah satunya nggak seimbang, terjadilah gejala-gejala fisik yang misalnya seperti rasa seperti sesak, ya, padahal sebenarnya itu perasaan tercekik di leher gitu ya. Kemudian juga jantung berdebar-debar, rasanya kayak orang meriang, seperti itu. Nah, karena ingatan kita terlalu dibebani dengan begitu banyak informasi berkaitan dengan COVID-19, gejala-gejalanya, jadi seolah-olah dimirip-miripin. Padahal tidak. Misalnya contoh demam aja. Banyak yang bilang, aduh saya meriang nih, badan saya nggak enak. Saya takut cemas, karena waktu itu memang demam yang paling tinggi, itu yang menjadi salah satu gejala utama, makanya masuk ke mana-mana di termometer gitu. Padahal sebenarnya kalau dia nggak ada. Kalau kita cek dengan termometer biasa, ya paling suhunya ya 36 kayak gitu, nggak tinggi gitu, cuman Febris. Sedangkan kalau viral infection itu kayak COVID itu kan demamnya agak tinggi gitu ya. Nah kemudian makin tambah bingung karena belakangan orang bilang, wah ternyata gejalanya nggak khas seperti itu loh, banyak gejala lain misalnya seperti yang bisa bermacam-macam gejala. Oh, makin takut dia. Karena gejala psikosomatik sendiri, kalau di dalam Bradford Somatic Inventory itu ada 46 gejala. Jadi ada 46 gejala gangguan psikosomatik atau cemas yang berkaitan dengan fisik yang bisa terjadi pada manusia. Jadi kalau saya sebagai ahlinya di bidang ini, psikosomatik, kayak dari dulu udah ngerti gitu, bahwa ini kayaknya kalau misalnya stres terus bahaya juga nih buat orang-orang, karena bisa menyebabkan dia mengalami suatu yang kalau kita bilang tuh mirip-miripin gejala dengan gejala COVID-19 itu sendiri, kayak gitu. Lalu kalau misalkan dia udah mencapai bahayanya, nah itu sebenarnya seberapa bahayanya sih itu gangguan kecemasan untuk seseorang? Kalau misalnya yang paling kita temukan sehari-hari di praktek, sebenarnya masalah gangguan kecemasan ini akan berhubungan dengan kualitas hidup orang tersebut. Pada kondisi yang parah,
ketika kecemasan itu sampai kecemasan yang sifatnya panik gitu ya. Kalau misalnya di dalam praktek kita dulu, itu banyak orang tuh nggak bisa keluar rumah. Kalau sekarang kan nggak keluar rumah karena memang kondisinya. Nggak Ya, boleh. tapi kalau dulu tuh orang tuh bisa jadi nggak bisa keluar rumah, nggak bisa beraktivitas di luar rumah karena saking takutnya. Dan itu yang menyebabkan kita perlu waspada. Karena kualitas hidup menurun, kecemasan terus-terusan. Bayangkan kita tuh tiap hari tuh merasakan ada yang nggak nyaman. Bagaimana kita bisa beraktivitas dengan baik kayak gitu. Jadi itu isi yang bahayanya. Namun ada beberapa kondisi yang kita lihat bisa mengalami gejala depresi yang lebih berat lagi. Jadi ada rasa putus asa, mood-nya menurun, tidak ada harapan hidup. Yang tidak mengherankan, saya melihat ada satu berita ya dulu, kalau nggak salah satu pejabat di suatu negara, dia khawatir kena COVID, dan Iya, dia akhirnya melakukan upaya bunuh bunuh diri. diri. Ya, kalau tidak salah saya pernah dengar itu. Nah, Ada. ini yang bahaya berarti. Sebenarnya kan kita tahu deh, COVID-19 itu 80%-nya itu tidak bergejala ya, atau gejalanya ringan. OTG. Hanya 20% saja ya yang mengalami gejala gitu, dan hampir 5%-nya bisa kritis gitu. Namun kalau memang ketakutannya kita, apalagi di tenaga medis, kalau terlalu banyak orang yang terinfeksi, makanya kenapa kita perlu social distancing, makin besar persentasenya yang mengalami kritis atau mengalami sakit berat. Ini yang kita takutkan karena infrastruktur rumah sakit, terutama misalnya ventilator, ICU, ruangan negatif, itu susah, nggak semuanya punya loh. Jadi itu yang kita harus perhatikan supaya masyarakat tuh mematuhi gitu aturan social distancing ini. Iya. Lalu apakah dalam tahap harapan hidupnya ingin berputus asa gitu dok, ingin bunuh diri itu sudah harus mendapat pertolongan dok? Jadi pada tahap apa? Tentu, tentu. Jadi kalau misalnya saya dalam praktek, kemudian edukasi saya di berbagai media sosial, saya selalu menekankan ketika ada gangguan pada pikiran, perasaan, dan perilaku manusia yang sudah mengganggu kualitas hidupnya, membuat fungsi dia sebagai manusia terganggu, ada baiknya kita menghubungi profesional ya di bidang kesehatan jiwa, seperti psikiater, dokter jiwa dalam hal ini, atau psikolog kayak gitu. Boleh juga konselor, dan kemudian kita berupaya untuk mengatasi segera. Karena kalau misalnya untuk kasus-kasus depresi yang sudah ada ide-ide bunuh diri, ada perilaku ingin menyakiti diri, itu sudah harus segera dibawa ke dokter jiwa ya, karena bisa membahayakan dirinya. Itu tentunya itu yang menjadi salah satu masalah yang besar dalam kesehatan jiwa. Oke dok. Lalu untuk teknik yang bisa dilakukan untuk meredakan kecemasan itu ada nggak sih dok teknik-teknik tertentu gitu dok? Ya, pertama yang perlu diperhatikan itu memang ini bisa dilakukan oleh semuanya sih sebenarnya, itu menerima dulu kenyataan ini ya, menerima kondisi ini. Legowo Yang diri. kalau saya bilang tuh acceptance, atau masyarakat kita semuanya bilang ikhlas. Jadi ikhlas ini adalah salah satu cara yang paling utama untuk menerima. Jadi kita belajar untuk menerima bahwa keadaan ini yang terjadi ini semuanya, bukan cuma kita di Indonesia, tapi di 200 lebih negara juga mengalami hal yang sama. Kita semua punya kesulitan yang sama. Kita berupaya untuk menganggap bahwa hal ini secara kognitif, ya kita berupaya di dalam pikiran kita mengatakan hal ini memang merupakan cara kita mungkin naik kelas gitu ya, supaya kita bisa lebih jadi manusia yang lebih baik lagi. Pastinya ada kesulitan ya, namanya hidup atau krisis dalam kehidupan manusia pasti ada kesulitan. Nah, bagaimana kalau kita merasakan sedih, kecewa, marah karena kondisi tersebut? Tidak masalah. Ya, terimalah itu sebagai bagian normal. Wajar kok mengalami perasaan-perasaan seperti itu. Tidak perlu merasa malu atau bersalah. Nggak apa-apa, tapi jangan lupa kita mulai mencatat apa yang bisa kita lakukan supaya lebih bisa baik lagi ke depan. Hal-hal ini yang mungkin kita harus lihat secara kognitif ya, secara pikiran kita. Lalu yang kedua, coba belajar untuk relaksasi. Ya, belajar relaksasi. Kalau misalnya teman-teman saat ini kan sedang dalam kondisi puasa, mungkin bisa ada waktu untuk relaksasi sehabis sholat, misalnya melakukan habis sembahyang sholatnya, kemudian kita melakukan upaya penenangan diri. Perhatikan napas kita keluar masuk gitu ya, tenangkan pikiran kita gitu ya. Tidak mudah, tapi bisa dilakukan. Nah, yang ketiga mungkin saat ini saya menyarankan coba batasi informasi yang terlalu berlebihan terkait dengan COVID-19 ini.
Jadi kita tahu bahwa informasi yang saat ini diharapkan oleh masyarakat adalah informasi yang bersifat optimis ya, yang membangkitkan semangat. Jadi itu sebenarnya yang harus ditekankan. Dan kemudian batasi informasi-informasi terkait COVID, kalau bisa ya jangan terlalu banyak, 1 jam saja sehari. Yang lainnya kerjain yang lain, banyak kerjaan yang lain yang bisa dilakukan dari rumah juga kok. Saat ini kita mau belajar. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu diperhatikan mungkin untuk mengurangi kecemasan dan stres dalam keadaan COVID-19 ini. Ya, siap. Lalu nih dok, terakhir dok, ada pesan-pesan Ya. nggak sih dok buat masyarakat Indonesia dalam menghadapi wabah ini dok? Ya, saya kira kita perlu waspada, tapi jangan sampai ketakutan yang berlebihan. Ingat bahwa orang yang terinfeksi COVID-19 pun itu tidak semuanya mengalami gejala. Ya, tidak semuanya mengalami kondisi berat sampai harus dimasukin ke rumah sakit, ICU dan ventilator itu tidak. Ya, hanya sekitaran 20% saja. Dan itu pun juga gejalanya sedang. Kalau yang 5%-nya memang bisa kritis sampai masuk ICU. Ya, bahkan bisa pakai ventilator. Untuk itu tetap ya, yang paling penting pakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak, kemudian cuci tangan yang lebih sering kalau habis melakukan sesuatu. Kemudian jangan lupa tingkatkan daya imunitas kita dan juga jangan stres berlebihan. Karena kalau stres berlebihan nanti gangguan tidur, bisa jadi kalau panjang ya itu lebih dari 2 minggu stres itu yang terlalu berlebihan bisa menurunkan imunitas tubuh. Ya nantinya makin kita sulit untuk menghadapi kondisi COVID-19 ini gitu. Jadi itu yang perlu ditekankan supaya kita boleh saja khawatir tapi tetap waspada ya. Jangan berlebihan tapi jangan juga terlalu santai gitu. Jangan nggak apa-apa kemana-mana bodoh amat cuek kayak gitu ya. Jangan gitu. Ingat bahwa ada orang-orang yang rentan terhadap kondisi ini yaitu orang-orang tua yang punya komorbid penyakit itu mungkin adalah orang tua kita. Jadi jangan kita cuek gitu hanya karena kita merasa kuat, bisa hebat, tapi lindungilah orang-orang yang mungkin merupakan bagian terdekat dari kita, itu orang tua, sanak saudara kita. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Baik dokter. Menarik banget nih perbincangan kita kali ini, jadi Tribuners bisa lebih paham bagaimana sih cara mengenali gangguan kecemasan dan teknik-teknik yang bisa dilakukan untuk masing-masing orang ya dok ya, untuk menghadapi gangguan kecemasan. Ya, perlu dicoba dan dilaksanakan, karena memang ini sesuatu yang baru. Makanya kalau kemarin ada yang bilang mau relaksasi PSBB, saya kira mungkin setelah relaksasi pun kita perlu lihat bahwa keadaan yang berkaitan dengan COVID ini akan ada terus ke depannya, mungkin sampai setahun ke depan. Tetapi yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita beradaptasi dan menjalani a new life-nya itu gitu. Jadi nggak masalah. Yang penting kita masih bisa beraktivitas, kita perlu bersyukur masih hidup, ya kita lakukan hal-hal yang baik untuk menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Tetap menyebarkan optimisme ya. Nah itu penting, tetap menyebarkan optimisme ya dok ya. Iya. Betul, karena pasti akan berlalu. Semua krisis dalam kehidupan manusia berlalu kok, apapun itu. Jadi kita selalu, manusia itu pintar kok, makhluk yang pintar, ciptaan Tuhan kita ini sangat pintar gitu. Otak bagian depan kita ini selalu mencoba mencari cara untuk beradaptasi. Jadi jangan khawatir terlalu berlebihan, malah akan menghambat proses kreativitas kita gitu. Jadi lakukan hal-hal yang baik, yang perlu, yang bisa membangkitkan semangat kita. Juga jangan masukin berita-berita yang terlalu bikin kita jadinya was-was terus gitu. Iya. Baik Dokter Andri. Terima kasih banyak ya dok ya atas waktunya. Ya, sama-sama ya. Semoga semua sehat semua ya. Tetap jaga kesehatan ya semuanya. Iya, baik dokter juga dok. Selamat beraktivitas kembali ya dok ya. Terima kasih banyak. Ya, ini mau praktek kembali seperti biasa masih tetap praktek dikurangi ya dok jamnya. Tetap, tapi dikurangi jamnya dan juga dikurangi jumlah pasiennya gitu. Itu juga untuk upaya kami dari dokter mencegah penularan kan dari saya, dari dokter ke pasien kayak gitu. Iya, siap dokter. Jaga kesehatan ya dok ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak. Terima kasih sudah menghubungi. Ya, thank you. Lain kali nanti kita bisa Zoom untuk tema yang lain ya dok ya. Boleh. Silakan. Terima kasih. Terima kasih banyak ya dok ya. Ya, makasih. Thank you. Pagi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.